Halo anak-anakku sekalian, salam sejahtera, senang berjumpa dengan kalian pada hari ini edisi Senin 27 Juli 2020. Pastikan bahwa kalian semua berada dalam keadaan yang sehat, penuh dengan semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran online yang akan kita lakukan mulai hari ini. Dan pastikan bahwa semangat kalian itu dibarengi dengan rasa bersyukur dan sukacita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah anak-anakku, pada edisi pertemuan kita hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran bahasa Indonesia untuk pertemuan pertama. Sebagai informasi bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia akan diampu oleh Ibu Katrin untuk kelas 9A, B, C, dan D. Pada edisi pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang materi teks laporan percobaan. Nah, anak-anakku sekalian, tahukah kalian apa itu teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan akan kita pilah berdasarkan teks laporan percobaan. Teks itu membicarakan tentang wacana yang tertulis. Laporan adalah sesuatu yang disampaikan kepada orang yang memberikan tugas. Percobaan adalah kegiatan untuk menguji atau membuktikan tentang suatu teori. Secara sederhana kita definisikan teks laporan percobaan itu adalah wacana tertulis yang disampaikan kepada orang lain untuk menguji atau membuktikan tentang suatu teori yang disampaikan secara faktual dan sistematis. Atau dalam bentuk lain, teks laporan itu juga menginformasikan tentang sebuah bentuk tulisan yang memaparkan tentang suatu fenomena dari hasil pengamatan yang tentunya bertujuan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh kepada orang banyak. Dari pengertian tentang teks laporan percobaan, kita tentunya harus mengetahui juga tentang fungsinya. Fungsi teks laporan percobaan itu yang pertama adalah sebagai sumber informasi kepada orang lain tentang percobaan yang telah kita lakukan. Kedua, sebagai bukti bahwa kita benar-benar telah melakukan percobaan. Yang ketiga, sebagai alat dokumentasi. Keempat, sebagai bentuk pertanggungjawaban. Setelah mengetahui tentang fungsi, kita juga tentunya harus mempunyai pemahaman tentang apa tujuan dari teks laporan percobaan. Pertama, kita tentunya harus mengetahui tentang tujuan teks laporan percobaan untuk memberikan informasi faktual mengenai hasil percobaan yang dibuat. Kedua, untuk melengkapi suatu proses yang dilakukan dalam suatu penelitian yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan. Ketiga, untuk menjelaskan secara sistematis proses dan hasil dari suatu kegiatan percobaan ilmiah. Keempat, untuk membantu mengetahui dan memahami sebuah penyelesaian masalah. Dan tujuan yang terakhir, untuk menginformasikan percobaan kepada pembaca. Setelah kita mengetahui tentang pengertian, tentang fungsi, tentang tujuan, kita bergerak pada ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, tentunya harus mengandung fakta. Yang kedua, bersifat objektif. Tiga, harus ditulis sempurna dan lengkap. Empat, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka, dan pemihakan. Kelima, disajikan menarik, baik dalam tata bahasa yang jelas, isinya yang berbobot, maupun susunan penulisan yang logis atau yang masuk akal. Keenam, teks laporan percobaan bersifat umum atau universal. 7. Teks laporan percobaan lebih menekankan pada pengelompokan terhadap suatu hal yang dibahas. Dan yang terakhir, ciri teks laporan percobaan adalah teks laporan percobaan memiliki hubungan antara yang dijelaskan dengan
kualifikasi yang dijelaskan. Nah, setelah kita mengetahui ciri dari teks laporan percobaan, kita bergerak lagi untuk bagaimana mengetahui tentang isi dari informasi pada laporan-laporan tersebut. Nah, isi informasi dari laporan itu tentunya ada 3. Pertama tadi tentang laporan percobaan. Hal yang kedua dalam mengidentifikasi laporan informasi itu tentunya kita paham dulu tentang laporan deskripsi yang menjelaskan tentang teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci sehingga pembaca seolah-olah merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Yang berikut tentunya kita juga harus punya pemahaman tentang isi informasi yang bersifat eksplanasi, yaitu teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena atau kejadian alam atau kejadian sosial yang timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya, dan peristiwa tersebut pastinya akan mengakibatkan peristiwa yang lain atau peristiwa yang baru. Nah, setelah kita tahu tentang isi dari laporan, kita bergerak pada struktur teks laporan percobaan yang terbagi atas 2. Pertama, yang bersifat pernyataan umum, yaitu pernyataan umum berisi klasifikasi aspek dari sesuatu. Sesuatu itu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Yang kedua, bersifat uraian, yaitu yang menggambarkan suatu hal yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup, penggunaan bahan dan alat, dan perilaku alamiah yang lebih bersifat spesifik atau yang lebih bersifat khusus. Nah, tentunya di dalam struktur itu kita harus tahu juga model penulisan struktur teks laporan yang dilakukan secara sistematis. Pertama, judul. Kedua, tujuan. Ketiga, kajian teori. Keempat, alat dan bahan. Berikut langkah-langkah. Dan hasil diakhiri dengan yang namanya kesimpulan. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah penjelasan singkat yang sederhana dari Ibu tentang teks laporan percobaan yang diklasifikasi atas 2 bagian tadi, yaitu tentang pengertiannya dan juga tentang struktur. Tentunya tadi tentang pengertian itu ada item-item atau bagian-bagiannya, tentang fungsinya, tentang tujuannya, dan tentang struktur. Lebih kurangnya Ibu berharap untuk kalian membaca pada buku paket, buku pegangan siswa yang telah dibagikan di bab 1 halaman 10 sampai 20. Dan untuk menajamkan pemahaman kalian, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan. Tentunya tugas itu ada pada bagian lain di tugas siswa. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Tetap semangat, tetap berada dalam kondisi yang sehat, yang prima. Salam sehat, tetap bahagia, tetap bersyukur, dan sampai ketemu lagi pada pertemuan kedua. Ibu sayang kalian semua. Tuhan Yesus memberkati.